96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo. Apa kabar sahabat RPK? Semoga semuanya hari ini di siang hari yang cerah ini sehat-sehat, bahagia selalu, dan dipastikan sudah selesai makan siang ya. Dan kali ini saya Poppy Natama hadir kembali di ruang dengar sahabat RPK dalam program Johai Show, di mana pastinya sahabat RPK akan mendapatkan informasi terupdate dari Korea Selatan langsung di ruang dengar sahabat RPK dimanapun berada siang hari ini. Dan kali ini sahabat RPK, seperti yang sudah ada informasinya di Instagram RPK FM, Johai Show bagian yang pertama akan membahas mengenai salah satu drama romantis yang sudah lama dinanti-nantikan oleh banyak pencinta drama. Tapi sebelum kita bahas dramanya lebih dalam, sahabat RPK, Poppy mau sapa terlebih dahulu. Ada teman-teman dari Drakor Class yang sudah bergabung dari sambungan Skype untuk siang hari ini. Ada Kak Asri dan juga Kak Imawati. Annyeonghaseyo, apa kabar Kak? Ayo. Sehat-sehat ya pastinya? Sehat. Oke, ada Kak Imawati dan juga Kak Asri yang siang hari ini sahabat RPK bersama dengan Poppy akan ngobrolin salah satu drama Korea Selatan terbaru. Baru tayang 5 episode ya sahabat RPK. Boleh diinformasi nih Kak Ima atau Kak Asri yang informasiin ke sahabat RPK, kita mau ngobrolin apa sih siang hari ini? Silakan. Kita mau ngobrolin tentang dramanya Song Hye Kyo sama Jang Ki Young yang judulnya Now We Are Breaking Up. Yuhu. Ini udah dinanti-nantikan banget pastinya, apalagi ini drama perdana Song Hye Kyo dan drama terakhir Jang Ki Young sebelum berangkat wajib militer ya. Nah, dari Kak Imawati dan juga Kak Asri, aku mau nanya dulu nih, kelima episode yang udah tayang ini sudah ditontonkah semuanya? Udah dong. Udah pastinya. Kak Imawati udah nonton semuanya? Oke, aku kayaknya kurang mendengar suara Kak Ima nih, mungkin bisa lebih didekatkan lagi nanti ya Kak Ima ya, mikrofonnya. Tipis-tipis gitu, malu-malu suaranya. Oke, kalau gitu ternyata Kak Ima dan Kak Asri sudah menyaksikan 5 episode yang udah tayang sahabat RPK. Kita akan lebih tahu lagi Now We Are Breaking Up, drama dari Song Hye Kyo dan juga Jang Ki Young tuh ceritanya tentang apa? Boleh silakan Kak Asri atau Kak Ima nih yang menjelaskan tentang drama ini. Ya boleh aku jelasin. Oke, Kak Asri silakan. Ini tentang apa ya, kehidupan secara umum. Dia itu menceritakan tentang kehidupan di dunia fashion gitu kan. Song Hye Kyo itu seorang desainer yang mendesain untuk perusahaan bernama The One. Nama brandnya itu Soho. Sono, bukan Soho, Sono. Terus habis gitu pada suatu hari waktu dia di Paris itu dia udah ketemu sama Jang Ki Young. Siapa ya nama perannya? Jae-guk ya. Dia ketemu sama Jae-guk, tapi cuma sekali aja ketemu, habis itu dia balik ke Korea. Nah pas waktu di Busan, ada Busan Fashion Week itu, mereka ketemu lagi. Dan mulailah cerita di antara keduanya itu terjalin. Oh, begitu sih secara garis besar ya. Oke, jadi ini dipastikan berisikan romansa-romansa ya dari seorang desainer Song Hye Kyo dan juga fotografer yang diperankan oleh Jang Ki Young. Tadi namanya siapa ya Kak? Di sini karakternya? Jae-guk. Jae-guk. Oke, dan sahabat RPK yang udah nonton mungkin kelima episodenya yang bucin banget sama Jang Ki Young atau yang bucin banget sama Song Hye Kyo gitu ya. Gimana pendapat sahabat RPK akan drama ini?
sahabat RPK boleh ikutan ngobrol bareng untuk siang hari ini di live streaming YouTube RPK FM. Bisa langsung ketik di live chat RPK FM atau bisa SMS dan juga WhatsApp ke 0815 1800 444. Nah, dari kelima episode yang udah tayang nih Kak, apalagi kita bahasnya di awal-awal dulu deh ya. Dari satu episode yang udah tayang, dari Kak Ima dan juga Kak Asri, ngelihatnya gimana? Apakah drama ini seperti ekspektasi masing-masing nih? Boleh dari Kak Imawati, boleh terlebih dahulu silakan. Masih kurang kedengeran deh kayaknya nih Kak Ima. Suaranya tipis banget. Yes, kita masih belum bisa dengar suaranya. Mungkin nanti aku akan infoin lagi nanti setelah jeda break. Kalau gitu Kak Asri terlebih dahulu nih. Satu episode yang udah tayang, menurut Kak Asri sesuai dengan sinopsis yang dibayang-bayangkan atau trailer yang sudah sangat booming itu nggak sih Kak Asri? Kalau menurut aku malah ini lebih dari ekspektasiku gitu kan. Awal-awalnya trailernya itu kayaknya membosankan deh, nanti mereka jadian terus putus terus ada masalah gitu kan, mikirnya ternyata bukan. Now we are breaking up-nya itu bukan antara si Song Hye Kyo sama Jang Kyung, tapi dengan Song Hye Kyo dengan masa lalunya dia. Kalau aku nangkepnya itu kayak gitu. Okay. Jadi beda gitu, kita mikirnya oh nanti kayaknya ceritanya bakal gini-gini, ternyata begitu filmnya main beda banget. Beda banget dengan apa yang dipikirin. Tapi itu maksudnya ke hal yang positif gitu ya, bagus berarti ya Kak Asri ya? Iya, jadi ibaratnya kayak breaking up itu diibaratkan move on dari masa lalunya gitu. Oke. Secara jelasnya mungkin sebenarnya kisah tentang move on gitu ya? Sampai episode 5 ini aku ngelihatnya sih kayak gitu. Oke, tentang move on tuh sahabat RPK. Nah mungkin untuk sahabat RPK yang berada di masa-masa ini sekarang, asik, mungkin sedikit relate ya sahabat RPK. Dan nanti boleh ikutan ngobrol bareng seperti saat ini udah ada Kak Lendi, Annyeonghaseyo, Kak Poppy, dan classmates DC. Dan ada Kak Dwi Tobing, Annyeong, Kak Poppy, dan kawan DC. Katanya Kak Dwi juga belum nonton, siap-siap terpapar spoiler. Yes, spoiler alert nih ya sahabat RPK siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, kami masih akan terus bahas mengenai Now We Are Breaking Up. Tapi kita harus jeda break sejenak sahabat RPK. Dan tetap di sini di 96,3 RPK FM, Jakarta. Annyeonghaseyo, masih di 96,3 RPK FM Jakarta dan masih bersama dengan saya Poppy Natama. Dan juga siang hari ini masih bersama dengan teman-teman dari Drakor Class, ada Kak Asri siang hari ini. Kak Asri, kita lanjutin lagi nih ya. Selain dari ceritanya yang benar-benar keren, apalagi ini dari satu drama tuh banyak banget momen, ya nggak sih Kak Asri? Bahkan sebelum tayang juga sudah dibuat heboh oleh deretan para pemainnya. Kalau dari Kak Asri nih, di drama ini sebenarnya tuh ngincar ceritanya kah atau pengen lihat nih gimana pendalaman karakter dari masing-masing aktor atau aktrisnya? Silakan Kak Asri. Kalau aku sendiri sih awal nonton karena ini dramanya Song Hye Kyo kan. Song Hye Kyo itu udah lama aku suka sih dari awal, pokoknya dari dramanya Autumn in My Heart dulu. Jadi setiap ada drama barunya Song Hye Kyo pasti ngikutin. Okay. Nah, apalagi kemarin kan udah dari Encounter itu dia belum main drama lagi. Yes, betul. Jadi drama yang ini aku tunggu-tunggu karena Song Hye Kyo. Ditambah dia mainnya sama Jang Kyung, jadi penasaran kayak apa chemistry antara Jang Kyung sama Song Hye Kyo itu. Oh, ceritanya sih emang awalnya aku tadi aku bilang kan nggak berharap ceritanya yang bagus, aku pikir ceritanya standar gitu-gitu aja, ternyata lumayan juga gitu. Main bikin penasaran. Yes, dan ini pertama Kak Asri kan Song Hye Kyo garis keras nih ternyata ya. Ini pertama kalinya peran sebagai fashion designer untuk Song Hye Kyo nggak sih Kak Asri?
Iya, ini pertama kali dia jadi fashion designer. Oke, dan menurut Kak Asri nih setelah 5 episodenya tayang, gimana antara Song Hye Kyo dan juga karakternya di sini? Kalau nggak salah namanya, aku jadi lupa kan tiba-tiba. Karakternya di sini Ha Young Eun. Gimana? Apakah dapat gitu Kak karakter dari seorang fashion designernya? Kalau buat aku yang suka nonton Song Hye Kyo, aku dapat di sini dia memerankan karakter fashion designer yang gigi gitu. Dia kerja keras banget untuk ngedapetin apa sih, membangun karirnya dari dia kuliah di Paris, terus di perusahaan The One itu dari bawah sampai naik, akhirnya sekarang dia jadi kayak apa ya, kepala yang pokoknya gitu lah, mengepalai sebuah tim gitu, kepala tim gitu ibaratnya. Aduh, itu aura-aura modisnya tuh di sini juga makin kelihatan ya, Kak Asri ya. Ya, Biasanya meskipun di drama-drama baju-bajunya itu sederhana tapi enggak sederhana juga sih. Baju-bajunya modis banget. baju-bajunya udah high fashion itu, dan ditambah Song Hye Kyo lagi yang pakai gitu ya. Aduh, udah dijamin sih kalau di Korea Selatan mungkin penjualannya tuh bakal naik sih, yakin. Nah, Betul. selain Song Hye Kyo, ada juga Jang Ki Young. Ini drama dari seorang Jang Ki Young sebelum hamil gitu ya. Dari Kak Asri sendiri, terakhir itu dia main drama di Netflix. Kalau nggak salah, film ya, film bersama dengan Crystal. Film Sweet and Sour. Nah, iya, Sweet and Sour. Nah, kalau di sini nih Kak, kalau di sana kan Sweet and Sour itu bersama dengan Crystal, dia perannya tuh udah kayak orang kantoran yang ganteng banget gitu ya, dan merasa dirinya ganteng setelah perubahan transformasinya itu. Tapi kalau di sini ceritanya Jang Ki Young seperti apa nih Kak? Ya kan fotografer ternama gitu kan, terkenal, banyak sekali brand-brand yang ngincar dia. Dia fokusnya sebenarnya di fotografer fashion memang kan. Nah itu waktu dia pegang kamera selalu tampak keren. Aduh keren banget ya. Aduh. Di antara semua perannya Jang Ki Young yang pernah aku tonton, dia paling keren di sini. Itu kameranya aja sampai deg-degan kayaknya mungkin yang dipegang Jang Ki Young. Aduh. Aku ngelihat beberapa aku ngeliat beberapa trailernya gitu Kak. Aduh, pas dia ganti lensa gitu ya. Terus dari suaranya dia yang khas itu udah dijamin sih daya tarik dari drama Now We Are Breaking Up. Dan drama ini juga tadinya yang kalau sahabat RPK bilang ini cuma visual aja. Bahkan ada Sehun dari EXO yang ikut bermain di drama ini. Tapi enggak, sahabat RPK. Apalagi untuk sahabat RPK yang suka banget sama fashion gitu ya. Banyak banget ternyata di drama ini yang udah tayang 5 episode. Informasi-informasi tentang fashion juga banyak ya, Kak Asri ya. Iya, benar. Desain-desainnya bagus-bagus. Terus gimana, apa aja yang harus dipersiapkan untuk bisa mengeluarkan karya brand itu untuk musim ini, untuk musim itu, ternyata nggak segampang yang kita kira. Ternyata persiapannya itu panjang, dari mulai mencari bahan, mencari penjahit, belum lagi kalau desainnya ada yang kasus desainnya dicuri dan lain sebagainya. Nggak mudah ternyata Kak. Itu dia, udah kelihatan ya dari Kak Asri tadi sampaikan, udah ada konflik-konfliknya sahabat RPK. Dan nantinya kita juga akan bahas pemeran pendamping antara Song Hye Kyo dan juga Jang Ki Young di drama Now We Are Breaking Up. Dan kali ini selain ngomongin tentang dramanya, soundtracknya juga keren-keren abis. Davichi langsung ngisi soundtrack ini. Terus ada Lee Hai, terus ada Jung Seung Hwan. Wah, ini sih udah
totalitas ya sahabat RPK ya. Kita akan bahas lagi nanti ya Kak Sri dan juga Kak Ima, nanti kita akan hubungi kembali. Dan sahabat RPK jangan kemana-mana. Yang udah nonton, gimana pendapat kalian? Boleh ikutan ngobrol bareng siang hari ini di Johai Show. Bisa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0815 1800 atau bisa langsung chat di live chat streaming RPK FM. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di 96,3 RPK FM Jakarta. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo sahabat RPK, masih bersama dengan saya Poppy Natama. Dan kali ini kita lanjutkan keseruan dari drama Now We Are Breaking Up. Drama yang dimainkan oleh Jang Ki-young, Song Hye Kyo, ada juga Sehun dari EXO. Ini salah satu drama yang sudah dinanti-nantikan EXO-L juga ya ternyata. Dan kali ini masih bersama dengan Kak Imawati dan juga Kak Asri dari sambungan Skype. Kita bahas lagi. Tadi Kak Asri udah cerita kenapa akhirnya menonton drama ini. Nah, aku mau denger nih dari Kak Ima sendiri, gimana sih akhirnya Now We Are Breaking Up tuh membuat Kak Ima tuh langsung nonton ke-5 episodenya. Silakan. Oke, sebenarnya dari awal aku nonton ini karena Song Hye Kyo-nya sih. Oke. Karena kalau biasanya orang-orang karena opanya, ini karena uninya gitu kan. Karena dari awal memang ngikutin drama-dramanya Song Hye Kyo dan udah lama kan nggak nonton sejak terakhir Encounter itu. Terus juga baru nonton juga dramanya Jang Ki-young yang My Roommate is a Gumiho. Jadi tertarik buat nonton ini gitu akhirnya. Dan ternyata ya memang menarik sih, selain dari cerita romansnya itu, tapi juga ceritanya tuh sebenarnya berpusatnya tuh di dunia fashionnya itu loh Kak, yang ya sama kayak Mbak Asri tadi bilang ya, sebenarnya tidak segampang yang kita lihat gitu, cuma jahit baju terus jual-jual, ternyata proses di balik itunya tuh panjang gitu. Situ sih serunya. Nah itu dilihatkan secara jelas gitu ya, detailnya juga kelihatan jelas, bukan cuma dari pemainnya aja sahabat RPK, tapi kehidupan seorang fashion designer. Dan bahkan di episode pertama tuh ditunjukin tentang pemotretannya gitu ya, yang ternyata wah, kalau aku jadi modelnya udah auto gak fokus karena fotografernya Jang Ki-young sih. Iya benar. Bener. Pas ngeliat Jang Ki-young bawa kamera itu kayaknya auranya tuh beda gitu, lebih karismatik gitu gak sih Kak? Bener, udah kayak lemes banget gitu, gak mampu kayaknya nih buat diri. Nah, selain Jang Ki-young dan juga Song Hye Kyo, siapa aja nih Kak pemeran pembantu di... pemeran pendamping di drama Now We Are Breaking Up? Yes, pemeran pendukungnya ada siapa aja? Ada siapa Mbak Asri, aku taunya Sehun doang, itu juga nggak tahu loh kalau dia itu member EXO gitu, taunya karena nonton variety show dia sebelumnya tuh ada di Busted, aku nonton itu terus ada dia gitu, tahu aja, aku nggak tahu kalau dia tuh siapa artis terkenal ternyata disukai oleh para remaja zaman sekarang. Ya ampun Kak Ima, maknanya EXO itu. Yes, selain Sehun ada siapa lagi nih Kak? Ada itu yang main, tapi namanya Kim Jo Hoon ya. Kim Jo Hoon. Yang main di It's Okay Not to Be Okay itu. Yes, betul. Nah itu juga di episode-episode pertama juga ada ya, langsung muncul ya. Iya, dia dari episode awal. Dia lumayan untuk alur cerita, dia emang ikut berperan cukup penting sih. Oke, dia jadi temennya si Jacob kan soalnya. Betul. Nah di sini juga diceritakan terlebih mengenai peran-peran pemeran pendukungnya itu tuh juga punya tempat lah ya istilahnya, bukan cuma untuk pemeran utama, tapi pemeran pendukungnya juga punya tempat mendukung kisah romantisnya sendiri gitu ya Kak ya. Betul. Nah
Dari lihat judul posternya, dari trailernya, dan juga para pemainnya, ini nantinya akan ada berapa episode nih Kak? Kalau boleh info. 16 sepertinya. Oke. Dengan satu episodenya tayang sekitar 1 jam lebih ya? Ya, 1 jam lebih. Yes. Dan ini tayangnya setiap hari Sabtu dan Minggu kah? Hari Jumat malam dan Sabtu malam. Nah, cocok banget berarti untuk sahabat RPK yang berakhir pekan di rumah aja gitu ya. Udah tayang 5 episode, berarti nanti malam ada episode ke-6 yang tayang nih ya. Udah dinanti-nantikan pastinya sama Kak Asri dan juga Kak Ima. Dan sahabat RPK, ini salah satu drama yang bisa dibilang dari episode yang pertama udah muncul-muncul adegan 18 plus sepertinya ini ya. 19 plus. 19 plus. Oh iya, 19 plus sahabat RPK. Jadi yang 19 tahun ke bawah jangan nonton sendirian, ditemenin sama kakak kalau nggak sama mama. Apa serunya ya? Seru aja kok. Atau jangan nonton dulu aja. Iya, jangan dulu, tunggu, tahan dulu. Dan banyak kok drama yang ceritanya remaja ya kayak. Betul. Daripada, tapi kayaknya kalau udah dengerin Johayo siang hari ini kayaknya makin penasaran deh Kak Ima sama Kak Asri. Johayo Cinggu nih pada penasaran pastinya. Nah, dari ke-16 episode ini, 5 episode udah tayang. Udah ada konflik apa yang menurut Kak Ima dan Kak Asri seru dan ininya nanti akan mengantarkan ke episode ke-16 yang jauh lebih seru. Boleh dari Kak Ima mungkin? Konfliknya, kalau konflik utama itu pastinya konflik batin dari Ha Yong Eun ya, dimana dia galau banget sebenarnya suka sama Yoon Jae Guk, tapi Yoon Jae Guk itu adalah adik dari mantannya gitu kan. Jadi konflik batinnya dia tuh di situ, ya kegalauannya dia di situlah gitu. Tapi Jae Guk sendiri berusaha banget buat approach ke si Ha Yong Eun ini gitu. Dan sebenarnya pun kalau kita nonton di episode 5 kemarin ya, ini spoiler, ternyata Jae Guk sama kakaknya itu sebenarnya bukan yang saudara kandung satu ibu ya, Mbak Asri ya? Beda ibu ya, kalau nggak salah. Ya, dia bilangnya cuma beda ibu, nggak tahu satu bapak atau gimana juga belum tahu, belum diceritakan lebih jauh sih. Jadi konfliknya tuh kayaknya antara konflik batinnya si Ha Yong Eun, terus konflik keluarganya Yoon Jae Guk, dan konflik Ha Yong Eun sama si Do Won ini gitu. Dimana kayaknya Ha Yong Eun di sini kan ibaratnya kan cuma bantuin si Hwang Chi-suk ya, si temannya itu kan. Pokoknya dia selalu jadi backingannya si Hwang Chi-suk ini gitu kan. Dan sebenarnya dia punya potensi yang besar buat bikin brand sendiri gitu kalau menurut saya sih gitu. Dan mungkin dia someday bisa lepas dan membuat fashion brandnya sendiri mungkin ya. Dan lebih sukses lagi gitu. Itu harapan dari Kak Ima. Dan harapan itu kayaknya semoga didengerin sama director dan juga penulis. Udah selesai syuting kan ya. Jadi sebenarnya nih udah tahu nih director sama penulisnya gimana endingnya, dan pastinya udah tahu. Dan juga ngobrolin soal konflik. Ternyata udah langsung ada konflik di dua sisinya, antara sisi romansanya dan juga dari sisi karirnya. Itu dua-duanya udah langsung jalan bersamaan gitu ya. Itu biasanya tuh satu-satu gitu diselesaikan terlebih dahulu, tapi di drama ini sahabat RPK, di Now We Are Breaking Up, ini langsung dikeluarin dua-duanya. Nah, dari Kak Ima dan Kak Asri sendiri, yang mana duluan nih yang kira-kira akan selesai atau case-nya bakal close duluan, antara romansanya kah atau karirnya? Dari Kak Asri mungkin, silakan. Kalau biasanya di formula drama itu romansa yang paling terakhir sih. Biasanya karir mungkin sekitar episode 15 gitu sudah mulai kelihatan titik terang gitu. Nah, kalau untuk romansa itu kadang di episode 16 tuh masih ada sesuatu yang dibikin lagi sama penulisnya. Kalau biasanya sih formula drama Korea seperti itu. Kalau ini nanti belum tahu ya, tapi kemungkinan besar kayak gitu sih Kak.
jadi karirnya dulu udah selesai, baru nanti terakhirnya romansanya mereka di akhirnya nggak tahu happy ending atau sad ending, tapi kita berharap happy ending. Akan adakah kapal-kapal yang berlayar nanti di episode akhir? Sama-sama kita nantikan ya sahabat RPK. Masih panjang, berarti drama ini selesainya Januari kah atau Desember ini kak? Kayaknya kalau Desember. Januari harusnya ya. Januari ya. Tahun baru kita tahu ini dramanya happy ending atau sad ending. Dan sahabat RPK jangan kemana-mana, kita masih akan bahas lebih dalam lagi tentang Now We Are Breaking Up. Tapi kita harus jeda break sejenak. Kali ini kalau sahabat RPK mendengarkan dari FM 96,3 FM, sahabat RPK bisa dengerin nih. Setelah ini Poppy akan putarkan satu soundtrack dari Now We Are Breaking Up yang dinyanyikan oleh Lihai dengan Hold My Hand. So, jangan kemana-mana, di sini aja di 96,3 RPK FM Jakarta. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta, dan kita lanjutin kembali sahabat RPK. Kali ini dalam program Johayu Show masih ngobrolin tentang drama Korea Selatan terbaru Now We Are Breaking Up yang diperankan oleh Song Hye Kyo dan juga Jang Ki Young. Ini drama yang sudah dinanti-nantikan pastinya dari kedua penggemar, baik itu Jang Ki Young yang kali ini sedang melaksanakan wajib militernya dan juga Song Hye Kyo yang menjadi drama perdananya setelah drama terakhirnya Encounter. Masih bersama dengan Kak Imawati dan juga Kak Asri. Kita bahas lagi nih dari pemeran-pemeran pendukungnya. Itu yang paling punya cerita yang juga gak kalah seru itu siapa tuh Kak? Antara Wang Ji-suk sama Seok Go-hun ya. Akan ada second couple kah di drama ini? Kayaknya sih ya. Kayaknya gitu ya. Oh, oke. Jadi tidak ada yang tertinggal ya harusnya kisah cintanya. Kalau si Wang Ji-suk ini kan awalnya dia dijodohin sama si Jae-guk gitu kan. Betul. Tapi ternyata ya Jae-guknya suka sama Hayeon, jadi dia ditolak. Nah, kalau dari episode pertama, aku baru nonton episode pertama, jujur. Aku ngelihat plot antara Hwang Ji-suk itu awalnya dijodohkan dengan Jae-guk, terus yang datang ternyata Young-eun. Aku sedikit keinget sama drama Youth of Me nggak sih? Aku nggak nonton. Sering nonton nggak? Nggak nonton. Aku langsung keinget drama itu soalnya otomatis gitu ya. Dan akhirnya beneran juga mungkin nantinya sama pemeran yang menggantikan posisi blind date-nya itu nantinya bahkan justru jadi yang mendalami romansa. Jelas-jelas orang mereka sama-sama pemeran utama ya, otomatis. Pasti. Kalau di sini mah pasti. Bener nah. Tapi itu juga ceritanya itu Kak. Jadi si Jae-guk sama Hayoung-eun ini kalau di flashback tuh sebenarnya mereka udah terkoneksi dari dulu gitu kan, dari 10 tahun yang lalu. Cuma masih dibongkar satu persatu setiap episode gitu. Ada aja ternyata kaitannya di masa lalu gitu. Selain ketemu di saat itu gitu. Oke, plotnya berarti beda-beda, ada ngebahas masa lalu juga, ngebahas masa sekarang juga gitu ya. Oh, maju mundur ternyata. Oke, kalau gitu kita udah ada di menit-menit terakhir kali ini. Harapan terbesar dari Kak Ima dan juga Kak Asri beberapa episode ke depan akan seperti apa? Kalau kita ngomongin ending kayaknya terlalu jauh ya. Masih jauh banget bisa-bisa. Dan dipastikan tahun depan baru endingnya. Untuk beberapa episode ke depan deh. Dan episode yang baru tayang nanti malam, episode ke-6. Harapannya tuh ada cerita apa dari Kak Ima terlebih dahulu mungkin? Kalau aku sih lebih ke harapan perubahan karakter dari Hayoung-eun ini kan kayaknya melankolis banget gitu kan ya, lagi sedih-sedih banget, lagi galau-galaunya gitu setelah tahu mantan pacarnya udah nggak ada, terus dia suka sama adiknya gitu kan.
terus masalah di kantornya juga kayaknya berat banget beban hidupnya gitu. Sebenarnya pengen melihat Ha Yong Eun ini karakternya yang lebih ceria gitu. Semoga kedepannya dia bisa kayak gitu ya. Kalau Yoon Jae-guk itu sebenarnya dia udah bisa nunjukin kalau dia tuh nggak cuma bisa stay cool doang, tapi bisa juga dia tuh nunjukin ekspresi seneng gitu ketika ketemu sama si Ha Yong Eun gitu. Terus udah ada lucu-lucunya lah gitu lah. Gitu Kak. Oke, Kak Ima ngomong lucu-lucunya tuh sambil mesem-mesem gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari Kak Asri, silakan. Kalau aku harapannya episode ke depan ya lebih apa ya, ada kejelasan antara hubungannya si Jae-guk sama Ha Yong Eun. Terus juga sama second couple-nya juga sih, kayaknya si gemes gitu lihat. Kayaknya si cowoknya udah suka, tapi ceweknya kayaknya ngira lain gitu. Iya bener, kayaknya mereka juga ada salah paham gitu ya. Iya. Terus juga untuk misteri-misterinya itu lebih terungkap lagi. Kayaknya ada hubungannya lagi sama si siapa itu, Kak Ima, yang cewek nunanya yang diundang untuk pembukaan itu kan kayaknya ada misteri lagi, entah dia tuh siapa, apa hubungannya dengan masa lalunya si Ha Yong Eun itu. Kayaknya semoga terkupas lebih banyak lagi. Jadi nggak ada yang gantung gitu ya. Iya, nggak ada yang gantung dan bisa ngasih jalan untuk Ha Yong Eun dekat sama si Jae-guk gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Ima dan juga Kak Asri siang hari ini udah mau ngobrol bareng. Dan pastinya ini termasuk drama recommended di akhir pekan gak sih Kak Ima dan Kak Asri? Tentu, pasti kalau buat kita berdua sih rekomen banget. Oke, sahabat RPK, ini bisa banget dinantikan dan juga bisa mulai ditonton nanti sore setelah Johai Show pastinya. Tunggu di sini dulu sahabat RPK sampai jam 4. Dan daripada keluar rumah gitu ya, terus keluar uang, kali ini keluar uang sih tapi dalam bentuk kuota sahabat RPK nonton Now We Are Breaking Up yang udah tayang 5 episode. Dan juga sekali lagi aku mau sapa sahabat RPK yang udah gabung di 08151800 line SMS dan WhatsApp RPK FM ada dari 0822315 sekian. Katanya terima kasih informasi dramanya, jadi nggak sabar mau nonton. Yes, ayo nonton. Bisa nonton. Terkiong-kiong dan terhekyo-hekyo nanti ya. Dan juga ada dari teman-teman di live chat, ada Kak Lendi, ada juga Kak Talita, ada juga Kak Risna Saragi, katanya dramanya bakal habis di 1 Januari pas tahun baruan. Oh, oke. Dinantikan. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas interaksi sahabat RPK dan juga terus dengarkan RPK FM karena setelah ini Johai Show akan ngobrolin tentang salah satu boy group dari Starship Entertainment yang kali ini mengeluarkan mini album ke-10-nya. Siapakah mereka? So, dinantiin aja sahabat RPK dan jangan kemana-mana. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ima dan juga Kak Asri. Kita jumpa lagi nanti ya. Annyeonghaseyo, bye bye. Terima kasih Kak Popi.